Hai, kali ini kita akan membahas mengenai penelitian kuantitatif. Seperti yang kita tahu, penelitian kuantitatif adalah sebuah pendekatan ilmiah yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk angka. Nah, ragam penelitian kuantitatif itu dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah jenis penelitian korelasi. Seperti namanya ya, korelasi berarti hubungan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara dua atau lebih variabel. Jadi cuman melihat aja nih, ada hubungan atau tidak, tanpa memberikan intervensi atau perlakuan khusus. Contoh judul penelitian korelasi, hubungan antara jumlah waktu belajar dengan nilai ujian siswa. Nah, di judul ini, peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara jumlah waktu belajar dengan nilai ujian siswa. Cuma sebatas ingin tahu apakah ada hubungan atau tidak. Jadi tidak mencari tahu kenapa ada hubungan, terus bagaimana kok bisa ada hubungan, tidak. Jadi hanya mencari. Kemudian yang kedua adalah deskriptif kuantitatif. Jadi deskriptif itu tuh ada di kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif nanti mendeskripsikannya itu pakai kalimat atau kata-kata, sedangkan untuk kuantitatif nanti mendeskripsikannya berdasarkan angka. Seperti namanya, deskriptif berarti mendeskripsikan sesuatu gitu ya. Penelitian ini itu berfokus pada mendeskripsikan fenomena sistematis dan objektif tanpa mencari hubungan atau pengaruh antar variabel. Jadi tujuannya murni memberikan gambaran jelas tentang variabel yang diteliti saja. Misal penelitian dengan judul berapa banyak siswa yang memiliki kebiasaan membaca di suatu sekolah, maka penelitian jenis deskriptif akan menggambarkan persentase atau jumlah anak yang membaca di sekolah. Misal, 70% anak mampu membaca secara rutin. Atau misal, mendeskripsikan bahwa ada 300 anak nih populasinya, tapi dari 300 anak itu hanya 210 anak yang gemar membaca. Misal gitu. Jadi nanti mendeskripsikannya itu pakai angka-angka. Yang ketiga adalah experimental research. Eksperimen itu kan percobaan ya. Jadi penelitian ini nanti akan menguji efektivitas, efektif atau tidaknya variabel yang diteliti. Nanti dalam experimental research, peneliti akan membagi sampel itu ke dalam dua grup, yaitu experimental group dan control group. Untuk experimental group ini nanti akan diberi treatment atau manipulasi, yaitu variabel yang akan diuji keefektivitasannya. Dan untuk control group nanti akan diberi pembandingnya. Boleh tidak diberi apa-apa, tapi boleh juga diberi pembanding lain yang setara. Misal dalam judul pengaruh penggunaan game edukatif terhadap peningkatan kemampuan membaca anak usia dini. Nah, di sini peneliti ingin mencari tahu keefektivitasan game edukatif terhadap kemampuan membaca anak ya. Nah, nanti akan dibagi dua grup, yaitu grup eksperimental dan grup kontrol. Yang grup eksperimental karena nanti akan diberi treatment atau manipulasi, sehingga grup ini nanti akan diberi game edukatif sebagai variabel yang akan diuji keefektivitasannya. Nah, untuk grup kontrol ini bebas ya, boleh tidak diberi perlakuan apapun atau boleh diberi pembanding lain. Misal di sini perlakuan konvensional atau memakai conventional methods of learning, pembelajaran konvensional. Nanti setelah mendapatkan hasilnya lalu dibandingkan mana yang lebih efektif antara pemakaian game dalam pengajaran atau tidak.
Kemudian yang keempat adalah kausal komparatif atau lebih dikenal dengan ex post facto. Nah, kausal sendiri itu kan artinya sebab akibat ya, yang berhubungan dengan sebab akibat, dan komparatif itu artinya membandingkan. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kelompok demi menemukan penyebab perbedaan pada variabel yang diteliti. Jadi, setelah dibandingkan, lalu dicari tahu mengapa atau bagaimana. Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Atau bagaimana kok bisa kayak gitu? Contoh penelitian kausal komparatif dengan judul apakah kecerdasan emosional berkontribusi terhadap prestasi belajar siswa. Nah, di sini peneliti ingin mencari tahu perbandingan antara kecerdasan emosional siswa yang tinggi dan yang rendah terhadap kecerdasan belajar siswa. Jadi nanti dibandingkan gimana sih kecerdasan emosional yang tinggi terhadap prestasi belajar dan gimana sih kecerdasan emosional rendah terhadap prestasi belajar. Lalu karena ini kausal, dicari tahu sebab akibatnya. Setelah dibandingkan, peneliti mencari tahu sebab dan akibatnya. Kenapa kok bisa begitu? Atau bagaimana kok bisa begitu? Kemudian yang kelima adalah penelitian survei. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari responden melalui kuesioner atau wawancara. Peneliti meminta beberapa responden untuk mengisi survei yang dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau memprediksi fenomena tertentu dengan menggunakan analisis statistik. Jadi surveinya nanti itu digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data angka dari sejumlah responden untuk menjawab pertanyaan penelitian. Misalkan penelitian dengan judul tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas layanan di toko X. Ini adalah jenis penelitian survei di mana peneliti ingin mengetahui seberapa puas sih pelanggan terhadap kualitas pelayanan di toko X. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan secara kuantitatif, sehingga nanti peneliti bisa memahami persepsi pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan. Nanti hasilnya bisa menunjukkan aspek yang paling memuaskan dan area yang perlu ditingkatkan. Jadi, penelitian ini fokus pada mengevaluasi gimana sih kepuasan pelanggan secara objektif dengan data yang terukur karena memakai angka. Lalu yang keenam ada penelitian komparatif. Kalau tadi itu kausal komparatif, kalau ini hanya komparatif saja tanpa tambahan apapun. Nah, komparatif sendiri kan artinya perbandingan. Jadi tujuan penelitian ini untuk membandingkan perbedaan antar kelompok atau variabel. Hanya murni membandingkan saja antara dua atau lebih kelompok tanpa mencoba memahami hubungan sebab akibat. Peneliti hanya ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan di antara kelompok-kelompok tersebut tanpa mencari tahu penyebab perbedaan tersebut. Jadi bedanya dengan kausal komparatif tadi, kalau kausal komparatif itu setelah dibandingkan dicari tahu sebab akibatnya, tapi kalau komparatif hanya membandingkan saja. Kemudian contoh penelitian komparatif yaitu perbandingan efektivitas metode pembelajaran daring dan tatap muka pada mahasiswa. Di sini peneliti ingin membandingkan dua kelompok mahasiswa yang belajar dengan metode daring dan luring untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan dalam hasil belajar mereka. Jadi, tujuan penelitian ini hanya membandingkan saja, tidak mencari tahu sebab akibatnya. Baik, cukup itu saja ragam jenis penelitian kuantitatif. Semoga bermanfaat. Terima kasih.